dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Saudara, mungkin kita pernah merasa seperti seorang kolektor dalam kehidupan kita. Kita mengumpulkan gelar, kita mengumpulkan prestasi, kita mengumpulkan pujian, bahkan pencapaian rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian kita memajangnya dengan rapi dalam etalase hidup kita semua, sebagai bukti bahwa kita berharga. Saudara, kita membangun identitas kita di atasnya. Lalu suatu ketika ada angin badai pencobaan datang, atau mungkin ada keheningan yang sepi yang menyadarkan kita akan satu ketika, Bapak Ibu Saudari, betapa rapuhnya semua koleksi-koleksi itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba-tiba gelar itu tidak bisa menenangkan hati yang gelisah. Prestasi itu tidak bisa menghapus dosa masa lalu. Bahkan pujian orang lain tidak bisa, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengisi kekosongan batin kita semua. Saat ini Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan mengajak kita untuk mengevaluasi kembali secara radikal. Seperti seorang kolektor yang akhirnya menemukan mutiara yang sangat berharga, sehingga Bapak Ibu Saudari ia rela menjual seluruh koleksinya yang lain. Paulus menemukan bahwa pengenalan akan Kristus adalah segalanya dalam setiap kehidupannya. Apakah saudara dan saya sudah menemukan mutiara itu di dalam setiap kehidupanmu? Saudara, bayangkan ada seorang pria muda yang sangat ambisius. Dia adalah bintang yang sedang naik daun. Latar belakang keluarganya sempurna, pendidikannya baik, dan karirnya cemerlang. Semua orang memprediksi dia akan menjadi orang yang paling sukses di generasinya. Tetapi suatu hari dalam perjalanan untuk mengejar tujuan besarnya itu, dia mengalami sebuah peristiwa yang menghancurkannya. Bukan kecelakaan mobil, Bapak Ibu Saudari, tetapi sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Dia bertemu dengan Yesus, dan dalam cahaya kemuliaan Yesus itu, segala ambisi, segala gelar, segala kebanggaan yang dulunya bersinar tiba-tiba memudar. Tiba-tiba tidak menjadi, atau menjadi tidak berarti di dalam setiap kehidupannya. Nama pria itu adalah Saulus dari Tarsus. Saudara, kisahnya adalah sebuah kisah mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Mungkin saudara juga pernah memiliki kisah seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita semua dalam kadar yang berbeda sedang dalam perjalanan untuk mengejar sesuatu di dalam setiap kehidupan saudara, bukan? Saudara, kita anggap semua yang kita kejar dalam kehidupan perjalanan hidup ini penting. Dan hari ini Kristus ingin bertemu dengan kita di tengah jalan-jalan kehidupan kamu dan saya. Dia menawarkan sebuah transformasi nilai. Dia menawarkan sebuah transformasi nilai, transformasi status, transformasi setiap tujuanmu di dalam setiap kehidupan saudara. Di dunia yang penuh dengan filter ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua berusaha menampilkan versi terbaik dari diri kita. Kita memfilter kehidupan kita di media sosial. Kita memfilter kata-kata kita dari setiap percakapan-percakapan. Bahkan kadang kita memfilter doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita ingin dilihat sebagai orang yang cukup baik, cukup sukses, cukup rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di balik semua filter itu ada sebuah ketakutan. Bagaimana jika orang tahu siapa aku sebenarnya? Bagaimana nanti jika Tuhan menolakku? Saudara, kekristenan bukanlah tentang membuat filter yang lebih baik dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, ini bukan tentang mengecat luar dalam setiap kehidupan saudara sebuah bangunan yang sebenarnya sudah rapuh. Kekristenan adalah tentang, Bapak Ibu Saudari, bagaimana kalian dan saya membongkar total setiap fondasi identitas kita yang lama, dan setiap pembangunan fondasi dengan yang baru dalam setiap kehidupan saudara oleh karena Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita semua belajar, ayo, dari ahli bangunan rohani yang bernama Paulus. Bagaimana proses pembongkaran dan pembangunan ulang itu terjadi
Sehingga ketika dia Bapak Ibu Saudari kita semua bisa hidup bebas dari topeng, dari filter, dan menjadi diri yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Yang rindu katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sering melihat orang-orang yang sangat berpengetahuan tentang Alkitab. Mereka hafal nama-nama kitab, mereka tahu tokoh-tokoh Alkitab, mereka tahu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam Alkitab. Mereka bisa menjelaskan teologi dengan sistematis, dengan rapi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mereka tahu doktrin-doktrin yang memenuhi setiap pikiran mereka semua. Tetapi ada pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, apakah pengetahuan kita tentang Tuhan telah berubah menjadi pengenalan yang transformatif? Transformasi yang mengubah setiap kehidupan saudara dari dalam, atau sekedar saudara hanya sekedar pengetahuan, mengetahui tentang Tuhan yang tidak merubah kehidupanmu? Saudara, apakah kita hanya mengenal atau tahu tentang Allah, ataukah kita benar-benar mengenal Dia? Ini dua cerita yang berbeda. Ya, saudara tahu tentang Allah, saudara tahu tentang Kristus, saudara tahu Yesus yang disalib. Semua orang juga tahu tentang Yesus itu dalam peristiwa sejarah. Tapi apakah saudara dan saya mengenal Dia? Apakah saudara dan saya dikenal Dia dalam setiap kehidupan dan kehidupan? Saudara, Rasul Paulus seorang ahli Taurat. Mungkin kalau hari ini dia setara dengan doktor teologi. Ya, Bapak Ibu Saudari, dia mengalami pergeseran yang radikal. Ia tidak lagi membanggakan ijazahnya dalam setiap kehidupannya. Padahal dia dari mazhab Gamaliel, Bapak Ibu Saudari. Latar belakang kesukuannya orang Ibrani asli. Kesalahan legalistiknya dia adalah orang Farisi. Saudara, latar belakang Paulus itu sungguh luar biasa. Dia punya CV yang baik, dia punya CV yang bagus, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, tetapi ia menyebut semuanya sampah. Dalam bahasa Yunani adalah skibala, yang berarti kotoran, yang berarti sampah yang dibuang. Saudara, mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena ia telah mengalami sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia mengalami sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu pengenalan akan Kristus yang mengubah hidupnya secara total. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada saat ini kita menyelami 3 aspek pengalaman transformasi dalam mengenal Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada transformasi nilai. Ketika saudara dan saya rindu mengenal Dia, rindu mengalami transformasi dalam pengenalan akan Tuhan, ya, sehingga hidupmu berubah setiap waktu, setiap hari. Saudara, yang pertama saudara harus ingat baik-baik, ada transformasi dalam nilai kehidupanmu. Dari yang tadinya mengejar keuntungan duniawi, yaitu Bapak Ibu Saudari, menjadi kerugian karena Kristus. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saudara, Paulus itu sebelum bertobat, dia memiliki nilai-nilai hidup yang dibangun di atas prestasi agama. Dia memiliki latar belakang etnis dalam setiap kehidupannya yang baik. Dia memiliki kesalehan diri. Itu adalah keuntungannya dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara, tetapi pertemuannya dengan Tuhan Yesus mengubah segalanya.
Pertemuannya dengan Kristus di jalan Damsik. Di Kisah Para Rasul 9. Bukan sekedar menambah pengetahuannya tentang Mesias itu. Saudara, itu adalah sebuah konfrontasi yang membongkar seluruh sistem nilai yang dimiliki oleh Paulus. Ia menyadari bahwa segala yang dibanggakannya justru menghalanginya untuk menerima Kristus yang sesungguhnya dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, apa yang menjadi keuntungan bagi saudara hari-hari ini? Sudahkah saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akhirnya membongkar seluruh sistem nilai dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku? Dan saudara menyadari bahwa segala kebanggaan kita semua justru menghalangi kita untuk menerima Kristus yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman, adik-adik rohani dan lain sebagainya, dalam setiap kehidupan kalian semua, saya mau mengajak saudara dan saya, pengenalan akan Kristus akan memaksa kita untuk mengevaluasi ulang segala sesuatu yang kita banggakan, baik itu karir, baik itu kekayaan, baik itu gelar, baik itu popularitas, bahkan setiap pelayanan dan kesalehan kita sendiri. Apakah hal-hal ini menjadi jaminan keselamatan buat saudara dan saya? Atau kita seperti Paulus yang menganggapnya sampah dibandingkan dengan kemuliaan memiliki Kristus? Saudara, transformasi itu dimulai ketika kita berani berkata, Tuhan, Engkau lebih berharga dari segalanya. Engkau lebih daripada apapun juga. Tuhan, Engkau lebih berharga dari segalanya dalam setiap kehidupanku. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita katakan ini, sehingga saudara dan saya bisa rekam baik-baik dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan lebih berharga daripada segalanya. Dari setiap pencapaian-pencapaian di dalam setiap kehidupanmu, inilah transformasi nilai. Saudara diingatkan, yang tadinya dari keuntungan duniawi, saudara itu menjadi kerugian. Semua karena Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks historis Filipi 3 ayat 4-6. Saudara, Alkitab mengatakan daftar keuntungan Paulus bukanlah daftar dosa, ya. Itu merupakan daftar keuntungan, bukan daftar dosa. Itu prestasi dalam setiap kehidupan Paulus. Dia memiliki prestasi religius. Dia memiliki tingkat sosial yang dapat dibanggakan dalam budaya Yahudi pada masa itu. Saudara, dia mengatakan dia orang Ibrani asli. Ini status etnis yang murni, ya, bukan proselit. Ya, saudari, bukan orang yang baru masuk Yahudi. Ya, dulu kalau misalkan orang mau percaya kepada agama Yudaisme, ya Bapak Ibu saudari, agama yang dikenakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, harus diproselit dulu. Kalau mereka dari bangsa atau suku-suku yang lain, ya dia harus diproselit dulu, harus ditraining dulu, masuk dulu dalam kepercayaan Yahudi, ya ditatar dulu istilahnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia punya status etnis yang murni sebagai orang Ibrani asli. Dia dari suku Benyamin, ya suku yang sangat dihormati. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa Raja Saul itu adalah suku Benyamin. Ya Bapak Ibu saudari, dia setia kepada Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi, dia juga mengatakan bahwa dia selain dia orang Ibrani asli, dia dari suku Benyamin. Dia orang Farisi, itu mazhab yang paling keras. Ya, mazhab yang paling keras pada zaman itu. Dan dia meneliti setiap kebenaran, dia meneliti dan dia taat terhadap hukum Taurat dalam agama yang dia percayai. Saudara, tentang kegiatan penganiayaan jemaat, ya Bapak Ibu saudari, dia menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Itu bukti bagaimana dia memiliki fanatisme agama. Dia memiliki kesetiaannya kepada agama yang dianut di dalam setiap kehidupan Paulus. Bahkan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Saudara, itulah prestasi kesalehan legalistik yang dimiliki oleh Paulus. Dia punya CV yang berkilau, Bapak Ibu saudari. Dia punya CV yang baik, saudara, tetapi semua itu dia anggap sampah atau skibala tadi yang saya sampaikan. Kata ini sangat kuat.
Kata ini sangat provokatif. Dalam literatur Yunani kontemporer, saudara, kata ini bisa berarti sampah makanan yang dibuang. Ya, sisa-sisa yang tidak berguna. Itulah arti kata skibala. Ya, sampah ini atau skibala ini Bapak Ibu Saudari juga bisa berarti kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Dan yang ketiga, dalam literatur Yunani kontemporer, saudari, kata ini juga yang memiliki arti sampah yang dibuang dan diinjak-injak. Artinya apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak mengatakan prestasinya tidak berharga. Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan itu sangat berharga di dunia yang lama. Ya, itu sangat berharga. Kalau saudara punya prestasi, saudara punya kedudukan dan lain sebagainya yang membuat saudara bernilai di mata dunia, itu berharga, tetapi di dunia lama. Ngerti ya Bapak Ibu Saudari? Tetapi di dalam terang kemuliaan Kristus, semuanya ternyata adalah sampah yang harus saudara buang, karena justru akan menghalangi kita semua untuk menerima kebenaran oleh iman. Ini adalah penilaian ulang ya di dalam setiap kehidupan saudara. Mengevaluasi kembali terhadap seluruh sistem nilai sebelumnya yang dimiliki oleh Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan Kristus bukanlah sekedar menambahkan sebuah nilai baru ke dalam koleksi nilai-nilai kehidupan kita semua. Saudara, ia adalah sebuah gempa bumi yang spiritual yang menggoncang fondasi dan nilai kita hingga ke akar-akarnya. Kristus haruslah menjadi pusat dan tolok ukur ya untuk nilai yang baru dalam setiap kehidupan saudara. Jangan influencer yang menjadi tolok ukurmu. Jangan pengusaha sukses yang menjadi tolok ukurmu. Ya, bukan orang-orang yang memiliki kekayaan yang fantastis yang menjadi tolok ukurmu. Bapak Ibu, apa yang dunia anggap sukses, baik prestasi, baik pengakuan, ya Bapak Ibu Saudari, baik kekuatan di dalam setiap dirimu, itu bisa menjadi penghalang terbesar untuk menerima anugerah daripada Tuhan Yesus. Saudara, kebenaran sejati itu dimulai ketika kita menyadari bahwa di hadapan kekudusan Tuhan, segala kesalehanmu dan segala kesalehanku itu seperti kain kotor. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Segala kesalehanmu, segala kekudusanmu, ya, tetapi di hadapan tata kasih karunia-Nya, di hadapan kekudusan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya, itu sama seperti kain kotor. Bapak Ibu, luangkanlah waktu untuk menuliskan kembali daftar keuntunganmu. Misalnya gelarmu apa, posisimu, rekam jejak pelayananmu, kau keturunan apa, ya, kekayaan yang kau miliki. Renungkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah hal-hal ini pernah saudara banggakan secara tersembunyi dalam setiap kehidupan saudara? Dan sebagai alasan mengapa Tuhan harus menerima saudara dan harus menerima saya. Saudara, doakan daftar itu. Serahkan kepada Tuhan. Akuilah bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan semata dalam setiap hidup saudara. Bukan berdasarkan identitasmu. Saudara bisa luangkan kembali waktumu. Lalu kemudian saudara juga bisa menghadapi kegagalan atau kritik. Saudara, respon alami kita sebagai manusia adalah membela prestasi kita, membela harga diri kita. Bapak Ibu, latihlah dirimu untuk bereaksi dengan berkata, Tuhan, meskipun reputasiku ternodai, meskipun identitasku yang sejati ternodai, tetapi aku percaya aku adalah anak Allah di dalam Engkau. Inilah identitas sejati saudara. Aku diterima bukan karena performaku, tetapi karena Kristus, bukan karena performa saudara. Mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua, pertimbangan utama dalam setiap mengambil keputusan, ya, baik di dalam karir, baik di dalam rencana hubungan, pacaran, pernikahan, keuangan. Saudara, itu bergeser dari apa yang paling menguntungkan bagi saudara dan saya, itu menjadi apakah ini semua memuliakan Tuhan. Apakah yang saudara dan saya lakukan dalam kehidupanmu setiap hari memuliakan Kristus dan mendekatkanku kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah pertama,
ada transformasi nilai dalam setiap kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mau berdebat silakan ada di ruang yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, daripada kamu capek-capek kan mengetik-ngetik, ya mau mengadakan perdebatan di sini, mendingan saudara ada di ruang yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Nanti biar saya doakan setiap nama-nama yang mau berdebat itu ya Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama, ada transformasi nilai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada transformasi status. Ya, dari kebenaran diri kepada kebenaran karena anugerah. Filipi 3 ayat yang ke-9. Saudara Paulus dulu itu mencari kebenaran sendiri. Dia memiliki ataupun dia mencari kebenaran yang dia pandang sendiri dalam setiap kehidupannya. Sama tuh tadi seperti orang siapa tuh namanya ya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia bilang yang suruh nyanyi hari Minggu bos, siap kata dia, pejuang la ilah ya itu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan mungkin sama seperti orang ini. Dalam setiap kehidupannya mencari kebenaran sendiri. Dia berusaha menjadi benar di hadapan Allah dengan usahanya sendiri dalam mentaati hukum-hukum. Ya. Dan kita belajar daripada Paulus, dia mentaati setiap hukum Taurat. Ini adalah fondasi setiap agama yang bukan berdasarkan kasih karunia. Saudara, ini kebenaran yang salah dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kebenaran yang benar setelah kita mengenal Kristus, kita memahami bahwa status benar di hadapan Allah bukanlah hasil jerih payahnya. Bukanlah hasil daripada jerih payahnya, tetapi pemberian cuma-cuma ya dari Allah. Itulah anugerah dalam setiap hidup saudara. Saudara diberikan cuma-cuma yang dapat diterima melalui iman kepada Kristus, bukan kepada iman yang lain. Ya, saudara, ketika saudara diberikan anugerah keselamatan, saudara dan saya dapat menerima itu melalui iman kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Bukan melalui iman kepada perbuatan baik, bukan melalui iman kepada tokoh-tokoh yang lain dalam setiap hidup saudara. Hanya lewat Yesus. Saudara, kata dianugerahkan ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah kata kunci. Status kita ini berubah dari orang yang berdiri menjadi orang yang benar. Saudara berdiri di atas kaki sendiri, tetapi ketika saudara dan saya menerima anugerah ini, status kita berubah menjadi orang yang dibenarkan karena karya Kristus. Bukan karena kita, bukan karena performance saudara. Bapak Ibu, banyak orang Kristen masih hidup ya dalam beban performance. Mereka merasa harus cukup baik, harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk dikasihi Tuhan. Saudara, pengenalan akan Kristus itu membebaskan kita dari beban ini. Kita ini diterima bukan karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Catat baik-baik. Saudara dan saya diterima bukan karena apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, tetapi oleh karena Kristus lakukan. Apa yang telah Kristus lakukan bagi setiap saudara dan saya. Dan ini mendatangkan sukacita. Ini mendatangkan kelegaan yang mendalam dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang kedua. Saudara diingatkan, ada transformasi status dari kebenaran diri sendiri kepada kebenaran oleh karena anugerah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sedang berdebat pada saat itu melawan para pengajar Yahudi yang mewajibkan setiap orang Kristen non-Yahudi khususnya untuk disunat dan mentaati hukum Taurat. Itu termasuk Petrus ya, untuk diselamatkan. Jadi kalau misalkan mau selamat ya, kamu yang tadinya non-Yahudi, kamu tuh harus disunat, kamu harus mentaati hukum Taurat. Tetapi saudari, dengan tegas Paulus menyatakan bahwa kebenaran di hadapan Allah hanya ada di dalam Kristus, bukan di dalam kepatuhan pada ritual-ritual ataupun hukum agama. Saudara harus memahami hal ini dengan baik. Status benar kita semua adalah pemberian, adalah grace, bukan upah dalam setiap hidup saudara, tetapi pemberian cuma-cuma. Bapak Ibu, pengenalan akan Kristus itu menghancurkan ilusi bahwa kita ini menyelamatkan diri kita sendiri, bahwa saudara dan saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada orang ya, saya sekali-sekali kadang nonton juga perdebatan itu, saudari ya, sekali-sekali ya, dia bertanya, kenapa
Kan yang berdosa kamu, yang berdosa saya. Kenapa harus orang lain yang menyelamatkan dosa saya? Kenapa harus orang lain yang menebus dosa saya? Ya Bapak Ibu Saudari, dia menyampaikan seperti itu. Harusnya dosa yang saya lakukan, saya sendiri yang tanggulangi. Saudara, makanya belajar mengenal Kristus. Saudara, itu semua menghancurkan ilusi bahwa saudara dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara harus beriman kepada Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Titik, tidak ada koma. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Titik. Ya kita beralih dari paradigma transaksi. Aku mau melakukan ini. Maka Tuhan nanti akan membayar saudara. Maka Tuhan akan mempay saudara. Ya, ketika saudara melakukan ini nanti ada berkat. Ketika saudara melakukan ini, ketika melakukan ini maka Tuhan akan begini. Saudara, itu transaksional. Maka saudara ubahlah hal itu menjadi paradigma transformasi. Kristus telah melakukannya, maka aku menerima dan diubahkan. Kristus yang sudah melakukannya buat saudara dan saya, maka saudara menerima dan saudara diubahkan. Status kita berubah dari terhukum yang menjadi dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perdamaian atau pendamaian dengan Allah dalam setiap hidup saudara. Yang seharusnya menjadi fondasi bagi semua aspek kehidupan Kristen lainnya. Saudara ingat baik-baik, keamanan kita tidak lagi terletak kepada ketekunan kita menjaga performa. Tetapi kepada ketekunan akan pengenalan akan Kristus yang telah menyelesaikan pekerjaan itu bagi setiap saudara dan saya. Mari kita lawan performa dalam setiap kehidupan ini. Ketika kita merasa tidak rohani, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, cukup untuk berdoa. Saudara merasa harus layak dulu sebelum datang kepada Tuhan. Ingatlah status kalian. Kalian sudah dibenarkan di hadapan Allah. Datanglah kepada Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Justru karena kita lemah, bukan karena kita kuat. Itulah iman. Justru karena kita terbatas, kita memerlukan Allah yang tidak terbatas. Justru karena kita lemah, kita memerlukan kekuatan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah iman. Maka lawanlah performa dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ada orang-orang yang takut untuk berdoa. Karena dia merasa tidak cukup rohani. Ada orang-orang yang merasa takut datang kepada Tuhan dalam persekutuan. Karena mereka harus layak dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Bebaskan setiap rasa takut itu akan setiap pendapat-pendapat orang lain. Banyak kecemasan kita itu bersumber dari keinginan untuk tampil benar di mata orang lain. Untuk kita tampil benar tapi di mata orang lain, bukan di mata Tuhan. Saudara sadari bahwa pendapat terpenting setiap kehidupan saudara yang mengenai saudara, yaitu adalah pendapat Allah. Dan Allah sudah melakukannya buat kita semua. Dia mengatakan, sudah, kamu sudah dibenarkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini membebaskan kalian semua dari kebutuhan untuk membuktikan diri. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita diterima oleh kasih karunia, kita akan lebih mampu mengasihi. Kita akan lebih mampu mengampuni orang lain yang juga tidak sempurna. Amin. Bukankah manusia banyak yang tidak sempurna? Walaupun ada orang-orang tertentu mengejar kesempurnaan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara memiliki pemahaman hal ini, kita diterima oleh kasih karunia. Kita akan lebih dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain yang juga tidak sempurna dalam setiap hidup mereka tanpa syarat. Kita tidak perlu merasa lebih tinggi dalam status posisi, status keagamaan. Saya pernah Bapak Ibu Saudari, ya kalau kita berkantor di gereja tuh ya, saya nggak usah sebutkan gerejanya. Tapi seperti ada status pendeta yang sukses, dia akan bergaul dengan pendeta yang sukses. Pendeta yang menengah, dia akan bergaul dengan pendeta yang menengah. Pendeta yang miskin, dia bergaul dengan pendeta yang sejenisnya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya sesat dalam setiap kehidupannya. Ada pendeta-pendeta, kalau di gereja kan ada ya pendeta-pendeta senior dan lain sebagainya. Ya gembala-gembala yang dituakan, contohnya Bapak Ibu Saudari. Wah kalau bertemu dengan
pendeta-pendeta yang masih junior dan lain sebagainya. Kok seperti ada sekat. Wah, gampangan ketemu Tuhan Pak Bu daripada ketemu orang-orang tersebut. Ya, gampangan ketemu Tuhan. Memang hamba Tuhan, tapi gampangan ketemu Tuhan dalam doa kita bisa curhat dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu jenis-jenis pendeta demikian sulit untuk ditemui. Dia hanya hadir, ya. Dia hanya hadir di mimbar gerejanya saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan pada kesempatan hari ini kita semua, ya, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara dan saya dimampukan untuk mengasihi orang-orang lain juga yang tidak sempurna, tanpa syarat. Tanpa saudara dan saya membeda-bedakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena kita tahu kita semua pun menjadi hamba Tuhan, itu pun karena anugerah, ya, dalam setiap hidup kita semua. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar dalam kehidupan saudara dan saya pada kesempatan pagi hari ini atau saat ini. Saudara, ayo kita belajar mengenai pengalaman transformasi dalam mengenal Tuhan. Pertama tadi kita belajar ada transformasi nilai dari keuntungan duniawi menjadi kerugian karena Kristus. Yang kedua, saudara belajar dari transformasi status. Ada transformasi status, maksud saya dari kebenaran terhadap diri sendiri kepada anugerah atau kebenaran karena anugerah. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar, saudara, ada transformasi tujuan dari mengejar kesuksesan kepada mengejar kekekalan. Filipi 3 ayat yang ke-10. Saudara, Paulus memiliki tujuan yang baru. Setelah nilai dan statusnya ditransformasi dalam setiap hidupnya, maka tujuan hidupnya pun berubah. Tujuan hidupnya pun berubah. Tujuannya bukan lagi kekayaan, tujuannya bukan lagi kesuksesan duniawi, tetapi mengenal Dia di dalam setiap kehidupan Paulus. Itulah tujuan Paulus. Saat dia dalam setiap kehidupannya telah bertobat, dia hanya rindu mengenal Kristus lebih dalam lagi dalam setiap kehidupannya. Saudara, apa arti mengenal Dia? Bagi Paulus, mengenal Kristus bukanlah aktivitas intelektual, bukanlah mengenai sekedar pengetahuan, ya, yang seperti orang pada hari-hari ini apa saja diperdebatkan di media sosial, senang saja berdebat, ya. Ada orang mengatakan pacaran kudus misalkan, saudari. Misalkan di sisi sana ada yang mengatakan pacaran kudus. Di sisi ini saudari karena dia seperti pinter dalam pengetahuan doktrin dan lain sebagainya. Oh, enggak ada di dalam Alkitab pacaran kudus dan lain sebagainya. Ya memang tidak ada. Tapi kan itu istilah yang kita gunakan, ya, ketika ada anak-anak muda, ya Bapak Ibu Saudari. Istilah pacaran juga enggak ada di dalam Alkitab kan. Ya, semua tunangan dan lain sebagainya. Tapi itu istilah yang digunakan, ya, bagi orang-orang pada masa ini ketika mungkin memiliki anak, memiliki, ya Bapak Ibu Saudari, anak-anak rohani. Ya kita rindu mereka yang pacaran kudus, pacaran yang bener lah. Intinya begitu saudari. Wah, karena ini punya doktrin yang baik saudari, ditentang. Bla 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 bla. Semua sesuai dengan apa yang katanya Alkitab. Katanya saudari yang kasih oleh Tuhan. Semua diterobos, ya. Saudara ingat baik-baik, mengenal Kristus bukanlah aktivitas intelektual semata. Saudara, itu adalah pengalaman yang holistik, pengalaman yang progresif. Saudara tidak bisa mendebat, ya, menghakimi setiap nilai-nilai orang dalam setiap kehidupan mereka. Karena mereka pun punya pengalaman bersama dengan Kristus dalam kehidupannya. Untuk apa kita menghakimi orang-orang tersebut? Apakah saudara sudah punya pengalaman dalam setiap kehidupanmu? Pengalaman akan Kristus. Pengalaman setiap hari saudara bersekutu. Atau saudara hanya cakap di mulut. Saudara hanya tahu di knowledge semata. Saudara, pengenalan akan Kristus bagi Paulus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah aktivitas intelektual yang saudara tampilkan di medsos saudara. Ya, itu adalah pengalaman yang holistik, pengalaman yang menyeluruh, yang mengubah, mentransformasi setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya bersifat progresif. Setiap hari saudara harus menemukan pengenalan ini dalam setiap kehidupan saudara. Bukan menemukan perdebatan yang harus saudara angkat di media sosial. Karena saudara adalah konten kreator. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya orang lebih banyak menonton setiap konten-konten saudara. Saudara, ini sebenarnya tidak elok dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama
untuk mengenal kuasa kebangkitannya, mengalami kehidupan, mengalami kekuatan, mengalami kemenangan yang baru yang hanya berasal daripada Kristus, dari pengenalan akan Kristus yang sudah bangkit itu. Bapak Ibu, ini adalah kuasa ya untuk mengubah setiap karakter saudara. Ketika saudara mau mengalami kehidupan, kekuatan, kemenangan yang baru, saudara hanya bisa menemukannya di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kuasa untuk mengubah karaktermu yang buruk, mengubah karakter lamamu, memulihkan hubunganmu yang telah hancur, dan memberi kamu keberanian untuk menata ulang kembali setiap kehidupanmu. Mari, saya mau mengajak, marilah kita bersedia mengidentifikasi diri saudara dengan Kristus. Bahkan di dalam setiap penderitaan, dalam setiap penolakan. Ini bukan hanya sekedar mencari sengsara, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita belajar setia kepada kebenaran firman Tuhan, meskipun itu ada harga yang harus dibayar, seperti yang Yesus lakukan. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus, ini adalah tujuan akhir dari setiap kehidupan transformasi hidup anak-anak Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya senang menggunakan kalimat menjadi serupa dengan Kristus. Saudara dan saya akhirnya bisa mendownload nilai-nilai Kristus, atau saudara bisa menginstal ulang atau menginstal setiap komponen-komponen sifat-sifat Kristus dalam setiap kehidupannya, dalam setiap kehidupan saudara. Saudara install itu, saudara download itu dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat lebih lagi menjadi serupa. Saudara dapat lebih lagi serupa dengan Kristus di dalam setiap hidup saudara. Dan inilah proses ya, menjadi semakin seperti Kristus di dalam setiap pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Apakah saya harus mengomentari keluarga ini? Apakah saya harus mengomentari orang ini? Apakah saya harus mengomentari hamba Tuhan itu dan lain sebagainya? Saudara, ayo kita belajar. Ini semua butuh proses, ya, nggak tiba-tiba saudara dapat dalam setiap kehidupan saudara. Saya menyadari, saya pernah muda, saudari. Saya pernah mendengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang bagi saya pada waktu muda, ini nggak alkitabiah, ini nggak sesuai Alkitab nih, ya, ini nggak bener nih khotbah. Tapi itu dalam hati saya seperti itu. Waktu saya muda seperti itu, Pak Bu. Jadi ketika saya belajar Alkitab dalam setiap hidup saya belajar menjadi seorang hamba Tuhan, belajar di sekolah teologi ya. Setelah saya belajar, ya Bapak Ibu Saudari 1-2 tahun, ternyata seperti itu ya. Lalu kemudian saudari, ketika saya mendengar khotbah-khotbah pendeta, saya merasa, ini gak alkitabiah, sesat ini khotbahnya. Ini begini nih, gak bener nih. Itu dalam hati saya seperti itu, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi hari-hari ini saudari saya bertobat, ya gak seperti itu. Saudara, semua orang punya subjektifnya masing-masing dalam setiap kehidupan mereka semua, ya. Tetapi subjektif yang saya mau bagikan dalam setiap kehidupan saudara, yaitu pengenalan akan Kristus. Saudara harus mengalami Kristus, sehingga Kristus itu menjadi bagian atau seluruh bagian dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ayo, inilah subjektif kita semua. Subjektif kita pun juga harus diterangi dalam kebenaran firman, ya, dalam setiap hidup saudara. Gak boleh suka-sukanya, ya Bapak Ibu Saudari. Misalkan saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan, saya ini turun naik surga loh. Saya ini dalam setiap kehidupan saya ini bisa ke neraka, saya bisa ke surga, suka-suka saya. Karena memang Tuhan berikan penglihatan itu kepada saya. Itu pun kalau Tuhan berikan, saudara harus diterangi dengan kebenaran firman. Gak hanya asal-asalan menyampaikan, lalu kemudian karena saudara mendapatkan itu, saudara sampaikan langsung ke jemaat-jemaat yang saudara layani. Saudara tanya kembali dalam hadirat Tuhan, apakah perlu hal ini disampaikan? Ya saudari, terangi setiap pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Karena tujuan akhir kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, tujuan kehidupan kita yang utama haruslah selaras dengan tujuan Paulus. Apakah doa-doa kita hanya berisi permintaan atau kebutuhan jasmani, atau juga kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam? Apa Bapak Ibu Saudari terbuka untuk mengalami baik kuasanya,
baik persekutuan dalam penderitaannya, dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, tujuan akhir dari pengenalan akan Kristus adalah mentransformasi menjadi serupa dengan Dia. Ini adalah proses yang melibatkan kedua sisi mata uang. Ya Bapak Ibu Saudari, kemuliaan dan salib. Saudara kalau mau mengenal Kristus, saudara jangan hanya mau mengenal kemuliaannya. Saudara juga tahu saudara harus lewat salib. Maka Bapak Ibu Saudari sama seperti mata uang. Ya, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus mengenal kemuliaan Kristus. Saudara juga harus mengenal salib. Saudara tidak bisa memilih salah satu. Kita harus mengalami kuasa kebangkitannya seiring dengan kita menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Bapak Ibu, hidup kekristenan adalah perjalanan untuk semakin mencerminkan karakter Kristus. Baik kasih, baik sukacita, baik damai sejahtera, kesetiaan, kerendahan hati. Saudara, dalam konteks dunia yang nyata, yang seringkali memusuhi nilai-nilai Kristus, ngapain menjadi orang Kristen yang punya kasih? Ya kalau udah disakitin ya hajarlah. Kalau udah ditampar pipi kiri, hajar bogem pakai tangan kanan. Ya, itu kan nilai-nilai dunia. Ya Bapak Ibu Saudara, buat apa masih sukacita? Kutukilah Tuhan Allahmu, udah gak ada berkat dalam hidup, udah sakit-sakitan. Itu kan istrinya Ayub begitu. Ya saudari, ngapain kamu memiliki sukacita, damai sejahtera Allah? Ngapain kamu masih percaya kepada Allah? Ya ngapain masih setia sama Allah? Ngapain masih memiliki kerendahan hati kepada Allah? Padahal hidupmu susah dan lain sebagainya. Saudara, itulah nilai-nilai dunia. Seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Pastor Deso mau mengajak buat kita semua. Saudara, kita ini berdoa untuk pengalaman. Supaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya saudara nonton lalu kemudian menjadi sumber informasi dalam pikiran. Di dalam saat teduh, jangan hanya baca Alkitab untuk menambah pengetahuan. Jangan dengerin podcast orang hanya untuk mendapat pengetahuan. Saudara berdoa. Berdoalah. Tuhan akan tunjukkan setiap kuasa kebangkitannya dalam setiap kehidupan saudara setiap hari. Ubahlah setiap sikap hati saudara yang keras. Berikanlah setiap kita semua. Ya ketika saudara berdoa, Tuhan berikanlah aku keberanian untuk bersaksi. Berikanlah aku ketekunan di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kualami. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi setiap tekanan, olok-olok dalam setiap hidup kita semua, ya, atau mungkin pengucilan karena iman kita semua, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah pertahankan integritas kita. Belajar untuk menolak kompromi. Saudara, belajarlah untuk memilih mengampuni walaupun saudara ada kepahitan dalam hati. Belajar untuk mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, renungkan, Tuhan, apakah ini persekutuan dalam penderitaanmu ketika aku disakiti oleh orang itu, oleh pasanganku, oleh anakku, oleh orang tuaku. Apakah ini persekutuan dalam penderitaanmu Tuhan? Ajari aku Tuhan setia seperti Engkau setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mengubah beban menjadi kehormatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam gereja, saudara, dan di dalam setiap kehidupan kita semua, kita sering terkagum-kagum pada karisma orang. Ya, kepada karisma hamba Tuhan. Pada talenta yang dimiliki. Kepada kesuksesan yang mereka dapati dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ayo tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah aku semakin serupa dengan Kristus? Jangan saudara dan saya menilai dirimu dari atau mengukur dirimu dari kesuksesan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saudara bisa tanya, apakah aku semakin serupa dengan Kristus? Di dalam kesabaran saudara, makin sabar enggak kira-kira? Dalam kebaikan saudara, makin banyak enggak berbuat baik dalam hidupmu? Semakin kau rendah hati, makin rendah hati enggak ketika datang sama Tuhan? Ke gereja itu salah satu kita memiliki kerendahan hati. Ketika saudara ke gereja, saudara berdoa, bersekutu dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan rohani apapun, termasuk di channel Pastor Deso, itu salah satu wujud dari kerendahan hati. Saudara, ukurlah pertumbuhan rohani bukan dari seberapa sibuk kita melayani, tetapi dari buah roh yang semakin nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup.
pada kesempatan pagi hari ini. Jemaat-jemaat yang dikasihi, ya, kita semua ditantang. Ditantang untuk tidak puas dengan hanya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi merindukan pengenalan yang akan mengubah segala-galanya. Allah tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi lebih religius. Dia memanggil kita untuk sebuah revolusi identitas. Sebuah pertukaran yang paling tidak seimbang dalam sejarah, yaitu ketika saudara dan saya, kita memberikan kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, semua sampah-sampah kebanggaan kita. Dan saudara ganti itu semua dalam setiap hidupmu. Karena Ia akan memberikan kepada kita kebenaran di dalam anaknya yang sempurna. Amin. Yesus Kristus itu sempurna. Yesus itulah yang berkenan di hati Bapa dalam setiap kehidupan ini. Saudara, untuk saudara sampai di hati Bapa hanya melalui Yesus. Simple saja. Ya, gak usah lewat yang lain-lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita memberikan kepada Tuhan semua agenda kehidupan kita yang fana ini dan memberikan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, tujuan-tujuan yang kekal yang harus kita serap setiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah kita memahami khotbah ini, melainkan apakah kamu dan saya mengalami Kristus yang dikhotbahkan saat ini. Apakah kamu lelah dengan semua pertunjukan-pertunjukan di gereja yang berlomba-lomba untuk tampil lebih mewah, lebih lux, lebih dingin, ya, dan lain sebagainya dengan tata ibadah yang keren, powerful. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kalian lelah dengan semua pertunjukan-pertunjukan itu? Saudara lelah berusaha menjadi baik dengan kekuatan sendiri. Saudara lelah membangun menara prestasi hanya untuk merasa bahwa itu semua belum cukup. Yesus hari ini menawarkan dirinya bukan sebagai tambahan dalam kehidupan kita semua, bukan sebagai pelengkap penderita. Saudara, Ia menawarkan dirinya sebagai segalanya, bagian dalam setiap kehidupanmu, bahkan seluruh kehidupanmu. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai pusat, sebagai mutiara yang berharga, sebagai fondasi yang kekal. Mungkin ada di sini berkata, aku mau, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, Pak Pendeta. Caranya adalah saudara dengan datanglah kepada Yesus seperti apa adanya. Datanglah dengan segala sampah, dengan segala kegagalanmu, dengan segala topeng yang sudah kalian lelah untuk memakainya. Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku datang, aku lelah, aku capek, aku butuh Engkau. Jadikanlah diriku berharga, jadikanlah diriku berharga bagimu ya Tuhan. Ubahlah seluruh hidupku. Siapa saat ini yang mau berkata ya kepada undangan ini? Siapa yang mau menyerahkan Bapak Ibu Saudara dari seluruh definisi sukses, nilai dan identitas kalian semua kepada Tuhan? Siapa yang mau memberi hidup bukan hanya sebagian, tetapi seluruhnya bagi Dia yang telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi saudara dan saya? Bapak Ibu, saudara bisa taruh tanganmu di dadamu. Biarkan tubuhmu menyatakan komitmen hatimu. Ya, ini simbol untuk saudara meninggalkan setiap hidup yang lama dan bangkit untuk hidup yang baru. Hidup yang diubahkan oleh pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa dengan menaruh tangan kita di dada kita semua. Dan saya akhiri khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini dengan doa. Pada saat hari ini ya Bapa, Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami menanggung setiap beban berat yang sekaligus sukacita yang besar. Beban karena kami menyadari betapa seringnya kami menggantikan kemuliaan-Mu dengan sampah duniawi. Sukacita karena Engkau masih mengulurkan tangan anugerah-Mu yang tidak terduga dalam setiap hidup kami. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang hidup, lakukanlah sekarang karya transformasi itu di dalam setiap hati kami, kepada setiap orang-orang yang telah merespon setiap panggilan-Mu pada kesempatan saat ini. Hancurkan segala berhala modern dalam setiap hidup kami. Berhala prestasi, berhala pengakuan, berhala kesalehan terhadap diri sendiri. Bongkarlah semua fondasi identitas kami yang palsu itu hingga ke akar-akarnya. Hancurkanlah Tuhan di dalam nama Yesus, dan bangunkanlah kembali di atas batu yang teguh, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, batu karang kami semua, yang tertanam di dalam roh kami sebuah pengenalan yang baru, yang intim,
yang mengubahkan setiap hidup kami. Berikanlah kami keberanian untuk tidak hanya mengenal kuasa kebangkitan-Mu, tetapi juga untuk menyambut persekutuan di dalam penderitaan-Mu. Dengan keyakinan bahwa Engkau sedang membentuk kami menjadi serupa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan seluruh nilai, status kami, dan tujuan kami ke dalam tangan-Mu. Yang disalib itu bagi setiap kami semua, yang telah bangkit bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, berkatilah setiap teman-teman yang sudah hadir dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha bisnis mereka diberkati oleh karena Tuhan. Setiap pekerjaan mereka diberkati oleh karena Tuhan. Tubuh yang sehat Kau berikan bagi setiap organ-organ tubuh mereka. Aku berdoa oleh bilur-bilur darah-Mu, Engkau memulihkan, menyempurnakan setiap kami semua. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam hadirat-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat waktu yang saudara sediakan lewat pelayanan Pastor Deso untuk mencari wajah Yesus, untuk memperlengkapi kehidupan saudara di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, jadikanlah channel ini sahabat sebagai teman untuk kita semua berlomba dalam pertandingan iman ya. Untuk saudara dan saya dilatih dalam pertandingan iman kita semua dan tetap setia pada akhirnya kepada Yesus Kristus. Saudara, terima kasih sekali lagi Pastor Deso mengucapkan, semua yang tap-tap layar, semua yang berbagi gift, thank you. Ya, semua yang sudah share channel ini, yang sudah merepost, yang sudah memfollow channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di subscribe di YouTube. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua. Kalau saudara pengen mendengar khotbah-khotbah saya yang memberkati setiap harimu, saudara bisa dengar kembali di channel YouTube ya Bapak Ibu Saudari, namanya juga sama, Pastor Deso. Terima kasih buat kehadiran saudara. Terima kasih juga buat setiap gift yang saudara berikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena cepat sekali ya Bapak Ibu Saudari di kolom komentar. Ada tadi teman-teman semua yang memberikan gift, thank you buat kalian semua. Tetapi pelayanan saya Bapak Ibu Saudari tidak ditujukan untuk gift itu. Ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan Pastor Deso sekali lagi ditujukan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, gift itu ya itu hanya berkat ya, berkat sekunder. Kalau memang saudara dan saya tulus, maka kita akan dirahmati oleh Tuhan. Saudara yang memberkati juga akan dirahmati. Saya yang membagikan kebenaran firman Tuhan juga akan dirahmati. Maka milikilah hati yang tulus supaya jiwa-jiwa itu bertobat. Saudara, ketika mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini karena saudara rindu melihat jiwa-jiwa bertobat. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Karena jiwa-jiwa itu adalah permata hati Tuhan. Kita yang membawa terus kepada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa, khususnya orang-orang Indonesia, datang kepada Tuhan. Amin ya. Dan juga terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun yang saudara sudah berikan lewat setiap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, ucapan syukur, persembahan khusus, apapun lah ya namanya saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, jikalau saudara terberkati dengan pelayanan channel Pastor Deso, maka Bapak Ibu Saudari, berikanlah setiap persembahan syukur dan kasih itu lewat bio profil saya. Di sana ada bio profil saudari, saudara tinggal klik di bundaran atas ya yang orange, saudara tinggal klik di sana. Saudara, nanti saudara bisa memberikan persembahan syukur lewat rekening BCA atas nama istri saya Angelin, Ibu Gembala. Atau yang kedua, saudara bisa pakai Social Bus. Ya, saudara bisa mendukung pelayanan ini bagi orang-orang di Indonesia. Saya sarankan menggunakan BCA, ya, lebih memudahkan. Tapi kalau saudara orang-orang di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan,
Ya, jadi buat orang Malaysia, Singapura, Filipina, ya Australia, lalu Korea, Kamboja, ya Bapak Ibu Saudara dari Brunei, yang di Eropa, yang di Amerika, gunakan Social Bus kalau saudara tidak memiliki rekening-rekening di Bank Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara, atau rekening Bank Indonesia maksud saya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali nanti sore jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya saudari, dalam ibadah raya kita yang kedua. Saudara, nanti saya dalam ibadah offline tentunya ada ibadah raya juga yang saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Depok. Rindu untuk bersama-sama dalam ibadah offline-mu secara khusus. Ya jam 10 pagi saudara bisa chat di pesan TikTok saya. Saudari, saudara bisa chat, Pastor saya rindu dong untuk datang karena wilayahnya sekitar Depok juga. Ya Depok Jawa Barat. Ya atau saudara rindu banget untuk datang, saudara bisa datang ya. Sekali-sekali datanglah. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya bagi saudara yang rindu untuk dilayani, khususnya dilayani bersama dengan Pastor Deso. Puji Tuhan, saudara jangan lupa di follow, karena ketika saudara memfollow ketika saya live, saudara itu akan dimunculkan ke handphone saudara masing-masing. Jadi kayak notif pribadi ya. Jadi kalau bagi kalian yang tidak follow, saudari itu kalau saya live tidak muncul ternyata di notif handphone kita. Jadi kalau saudara follow, saudara akan muncul baik di YouTube, baik di TikTok juga. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu dalam program selanjutnya. God bless you. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, kalau ibadah hari Minggu, tapi saudara terima kasih buat waktumu. Terima kasih buat teman-teman semua yang saya lihat, teman-teman semua yang setia. God bless you. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.